Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Teman-teman, semoga yang hadir di teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan berdiskusi terkait UTS yang tertunda dan sekaligus UAS. Untuk memudahkan dalam arti teman-teman bisa mengerjakannya, maka saya persilakan teman-teman untuk mempresentasikan RPP yang sudah dibuat untuk UTS, kemudian untuk UAS-nya mempresentasikan LKPD. Lalu, kita akan berdiskusi di sini apa saja yang disampaikan di dalam RPP. Ya, mari kita berdiskusi. Yang pertama, untuk baik format UTS atau UAS, presentasinya menggunakan PowerPoint gitu ya. Yaitu berarti dirubah ke dalam PowerPoint supaya lebih jelas tampilannya ya. Nanti direkam orangnya juga tampil ya. Maksudnya mukanya tampil. Bagaimana caranya silahkan, yang jelas orangnya harus terlihat. Yaitu pertama PowerPoint. Kemudian mahasiswanya tampak di layar. Apakah mau close up mukanya ya seperti setengah badan seperti ini, nikmah, nah tampilan seperti begitu. Apakah menggunakan Zoom atau menggunakan PPT atau pakai media yang lainnya. Mahasiswa tampak di layar, format point ya, mahasiswa tampak di layar. Ini disajikan dalam bentuk rekaman video, mahasiswa tampak di layar, itu jelas ya. Nah, kemudian apa saja isinya? Ya, kalau melihat dari yang sudah disetor, misal ini saya buka karena yang absen pertama terlihat Aisyah gitu ya. Di sini ada identitas ya, terutama materinya untuk kelas berapa gitu ya. Jadi ada identitas RPP ya, bukan hanya sekolah tapi materinya untuk kelas berapa, alokasi waktunya berapa. Nah, setelah identitas berkaitan dengan variasi yang teman-teman kemarin kan ada yang langsung tujuan pembelajaran, kemudian di sini ada yang variasi ke kompetensi inti dulu, ke kompetensi dasar, ya, kemudian ada indikator. Maka apakah mau ditampilkan juga KIKD-nya, ya, atau langsung ke tujuan pembelajaran? Silakan saya serahkan ke teman-teman. Mau menyampaikan KIKD tujuan pembelajaran atau KI-nya saya kira tidak usah ya. Berarti langsung ke KD. Nah, KD kompetensi dasar, maka teman-teman di sini penekanannya ada pembahasannya. Penekanan adalah pada level kompetensi kognitif. Pada level kompetensi yang dilatihkan. Misal, kalau 3 titik berarti kognitif ya. Untuk 3 titik. Kalau 4 titik berarti untuk psikomotorik. Nah, di sini misal ya, punya Aisyah di sini 4 titik, berarti ini psikomotorik. Ya, psikomotorik. Maka disesuaikan. Di sini penekanannya adalah pada level kognitif, pada level kompetensi baik kognitif dan atau ya, bagi yang 2 maksudnya. Kalau yang 1 berarti 1 level psikomotorik. Oh, motorik. Ini maksudnya yang 4 titik. 4 titik. Ini yang 3 titik. Gitu ya.
Maksudnya ini. Nah, apa yang di situ ditekankan itu kata kerja operasionalnya apa? Kata kerja operasionalnya apa? Biar nanti dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Ini di headline atau di bold. Kata kerjanya operasional apa? Kemudian tujuan pembelajaran ini memenuhi kaidah ABCD ya. Nima masih ingat ABCD apa saja? ABCD, A-nya itu audience, B-nya behavior, C-nya itu konten, Condition, condition, D-nya itu degree. degree. Iya, terima kasih. Audience, behavior, condition, dan degree gitu ya. Tentunya behaviornya dikaitkan dengan kata kerja operasional yang di KD ya. Kaitkan dengan kompetensi dasar. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Saya kira indikator tidak usah, nggak apa-apa ya. Jadi dari situ maka teman-teman di sini menyampaikan materi singkatnya, ringkasan materi. Ringkasan materi pada pertemuan saat RPP, pada pertemuan berlangsung, bukan terkait ya, langsung. Ringkasan materinya apa? Misal di sini ya, ada ringkasan materinya. Ini, nah, kemudian menjelaskan model dan metodenya gitu ya. Kan semuanya sama ya, modelnya apa? PJBL. Nah, PJBL. Nah, metodenya barangkali teman-teman ada yang variatif ya, diskusi atau kooperatif ya metodenya, atau ceramah ya kan PJBL. Kalau ceramah nggak mungkin ya. Campuran maksudnya berarti. Kemudian, nah pada saat ini model maka disampaikan sintaknya. Disampaikan sintak PJBL. Sintak PJBL-nya disampaikan. Setelah itu media, alat dan sumber. Media, bahan ajar ya. Bahan ajarnya apa? Disebutkan. Nah, itu langsung masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran, teman-teman presentasikan seperti teman-teman presentasi di tugas strategi pembelajaran. Masih ingat nggak? Dimulai dari pertama masuk kelas, kemudian salam sapa, kemudian apersepsi yang minimal 3 pertanyaan, kemudian dan seterusnya sampai ke kegiatan inti dan penutup. Masih ingatkah tugas strategi pembelajaran? Masih, Pak. Masih. Langkah-langkah pembelajaran, maka ini mengikuti sintak. Ya. Kalau sintak di kegiatan inti ya. Langkah-langkah pembelajaran dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dengan PJBL-nya, kemudian penutup. Nah, itu.
Itu kemudian ya kalau seperti ini ada yang tampilkan gitu ya videonya, maka videonya di-download terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke PowerPoint-nya. Tapi nanti disampaikannya kan ada ya mungkin videonya yang lama, nah jangan yang lama-lama, ditunjukkannya bahan video, klik, nah supaya ada spoilernya terlihat. Paham nggak maksudnya? Misal ini video apa Aisyah? Ini kan 10 menit lama nih Aisyah. Mana Aisyah ada? Iya. Ini kan lama nih. Menampilkan ini. Misalkan diambil seberapanya. Jadi ini sudah terdownload terlebih dahulu. Jadi di PowerPoint-nya. Ini layar saya terlihat semua kan ya? Terlihat, Pak. Teman-teman udah bisa kan memasukkan video ke PowerPoint ya? Otomatis sudah ya, sudah ada di media pembelajaran ya. Sudah terintegrasi gitu. Sini. Ya, saya malu juga buat mengajarinya karena sudah belajar ya. Baik. Nah ini terkait media bakal cantumkan di situ di PPT-nya. Ya. Kemudian, nah setelah kegiatan penutup ya sampai sini, ini berarti sintak-sintaknya diikuti ya, evaluasi gitu ya. Nah kemudian ini penilaian hasil belajar. Mana tadi yang PPT? Sorry keklik. Penilaian hasil belajar. Nah ini teman-teman menjelaskan saja, tidak ngebahas soal ya, tapi ditampilkan penilaiannya pakai apa, tipikal soalnya. Apa? Dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya dikaitkan. Ini tujuan pembelajarannya, misalkan ditunjukkan soalnya, ini untuk mengukur kemampuan apa kata kerja operasionalnya. Teman-teman kan buat yang di SMA buat juga soal kan ya, bisa tunjukkan pakai itu. Udah sampai situ ya. Kemudian nanti ya dijelaskan saja kalau misalkan ada instrumen penilaiannya ini sikap bagaimana, pengetahuan, keterampilannya bagaimana, kemudian kalau ada pengayaan atau bahan buat remedial itu seperti apa bentuknya. Ini jelaskan. Ya, itulah maksudnya udah paham lah, jelaskan format nilainya bagaimana saja. Berarti ini ya poin-poin yang tampilnya. Sorry. Silakan bertanya. Ada? Bapak izin Ya, bertanya. silakan. Untuk yang penilaian masih kurang paham, Pak. Ya. Itu maksudnya gimana? Baik, terima kasih. Untuk penilaian, teman-teman misalkan ada tes tulis atau tes tidak tertulis. Di sini kan teman-teman menuliskan ya, teknik penilaian, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, kalau sikap, lembar observasinya berupa apa, bagaimana, pengetahuan observasinya, kemudian pengetahuan tes tertulis, nanti ditunjukkan tes tertulis berarti dikaitkan dengan kompetensi dasarnya. Bentuk soal ini
contoh misalkan ya satu soal. Ini ditunjukkan karena sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa, maka soalnya seperti ini. Tunjukin soalnya. Jadi teman-teman nggak ngebahas soal, hanya menunjukkan tipikal soalnya. Soal pilihan ganda, dibacakan soalnya, kemudian menanyakan apa dari soal itu. Itu untuk mengukur kemampuan kompetensi dasar pada tujuan pembelajaran ini. Gitu. Ya, kalau ada di sini teman-teman misalkan menuliskan ada instrumen penilaian remedial, pengayaan, nah silakan dicantumkan begitu. Pak, saya emang nggak ada, hanya sampai itu saja penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, ya udah, sampai situ saja. Pak, saya emang nggak ada lagi, saya nggak sikap, keterampilan, pengetahuan aja, ya udah pada pengetahuan saja. Pak, saya nggak ada, harus ada yang pengetahuan. Minimal contoh satu soal saja ya, teman-teman, yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Bagaimana? Berarti jadi nanti tuh kita nunjukin kalau misalnya penilaian Contoh sikap, soal. Oh ya, contoh soalnya, Pak. penilaian sikap berarti lembar observasinya kan mengamati. Oh, berarti Kalau sikap kan nggak ditanya, mengamati, diamati. Mm-mm. ya, Mm-mm. paham, Pak. Misal Makasih. ya terima kasih. Misalkan teman-teman ini menyiapkan nih teknik penilaiannya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Ada kok teman-teman bisa mudah browsing ya. Ini instrumen penilaiannya seperti ini. Saya ada daftar nama absen. Kemudian sikap apa yang dinilai? Jujur, tanggung jawab, aktif, dan seterusnya. Gitu ya. Yang keterampilan portofolio, tagihannya apa nih portofolio pada pelajaran PJBL itu? Ya, terus saya kira dibatasi aja itu ya. Minimal 1, maksimalnya 3 biar nggak terlalu banyak. Berarti ini ada sikap, kognitif itu apa? Pengetahuan dan keterampilan. Berupa apa? Minimalnya berarti yang kognitif. Kalau teman-teman masih bingung. Ya, silakan bertanya. Bapak nanya lagi, untuk Ya, rentan nilainya disebutin nggak? Nggak usah. rentan nilai. Misalnya untuk rentan nilai dari penilaian sikap berapa, terus pengetahuan Oh, berapa, ya kayak gitunya. itu kan ada di format ya kalau sikap. Oh, Kalau pengetahuan kan mintanya minimal satu soal saja, biar nggak terlalu banyak. Satu soal. Kalau sikap kan lembar observasi, berarti contoh formatnya di situ rentan interval nilainya silakan ditunjukkan juga. Kalau yang pengetahuan contoh soalnya saja, yang soal kognitif. Keterampilan portofolio tagihannya berupa apa nih PJBL pada materi apa ini misal yang Aisyah Agustin itu teori kinetik gas. Kalau ada portofolionya apa? Tugasnya berupa apa gitu. Mohon teman-teman semaksimal mungkin mempersiapkannya ya. Ini teman-teman akan ketemu lagi ujian yang seperti ini itu nanti di PPG. Bagi teman-teman yang mengikuti PPG. Dan saya lihat ternyata yang PPG lebih berat tugasnya. Bagi yang sebelumnya tidak pernah ada di pedagogik gitu ya. Atau di pendidikan, jurusan pendidikan. Nah, saya melihat karena yang PPG yang sekarang pun, yang PPG di Aljab masih menggunakan kurikulum 2013 ya, maka untuk yang sekarang pun teman-teman nggak apa-apa pakai 2013 saja. Jadi kita nggak menggunakan kurikulum Merdeka. Fahmi Anhar silakan. Izin bertanya Bapak, Silakan. untuk Fahmi kan waktu itu pakai format RPP yang 1 lembar. Nah, Ya. di format yang 1 lembar itu tidak ada penjelasan tentang KD-nya Pak. Jadi langsung identitas, terus tujuan pembelajaran, terusan model ringkasan materinya itu nggak ada juga, model dan metode. Itu bagaimana Pak? Kira-kira sistematikanya? Apakah harus sama dengan yang ada di sini ataukah berbeda gitu Pak? Baik.
terima kasih Fahmi Anhar. Untuk yang UTS ini, format RPP ini, jadi yang dipresentasikan, maka kita sepakati sama ya, karena ini tampilannya di PowerPoint, teman-teman. Maka dibuat sajiannya sama, outline-nya sama seperti ini, yaitu identitas RPP, kompetensi dasar, acuan kurikulumnya, kemudian tujuan pembelajaran yang diturunkan dari KD-nya, ringkasan materi, model dan metode, media dan bahan, langkah-langkah dan penilaian. Jadi disamakan Fahmi Anhar. Mohon berkenan. Oh, baik Pak. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain bertanya. Izin bertanya, Pak. Siti Fajrul. Fajriah, silakan. Iya. Mungkin memastikan kembali yang pertanyaan Fahmi tadi. Berarti misalnya kita kan RPP dengan PPT yang bakal disajiin di video itu kan ada tambahan lagi. Misalnya kita di PPT itu menambahkan yang belum ada di RPP gitu Pak. Atau Ya. bagaimana? Betul. Ya pokoknya untuk yang UTS formatnya seperti ini. Untuk PowerPoint. Oke, Kalau baik, yang Pak. satu lembar berarti otomatis teman-teman harus nyusun lagi, menambahkan KD-nya gitu. Dan saya kira yang lengkap pun tetap karena dia berubah dari Word ke PowerPoint ya. Jadi otomatis akan membuat ulang. Ya, terima kasih Siti Fajriah. Puput, Lismanda silahkan. Baik Bapak, kan tadi ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu kan diamati oleh guru Pak, atau sama teman sebaya Pak. Ya, lembar observasinya aja. Saya kira batasi aja oleh guru ya, karena akan mempersulit kalau saya nambahkan apa yang sebaya, teman-teman harus menyajikan lagi. Dan ini pilihan ya, teman-teman. Jadi lebih bagus ada yang sikap dan keterampilan, gitu ya. Kemudian, kalaupun itu tidak ada, teman-teman minimal yang pengetahuan, yang kognitif, gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kok Pak boleh ada dan boleh tidak ada, nilainya bagaimana? Ya, menyesuaikan juga gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan pilihan pengetahuan ada, kemudian yang lainnya sikap keterampilan tidak ada, tapi poin-poin yang lainnya jelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya jelas juga, mudah dimengerti oleh si calon guru yang akan mengajar, maka poinnya adalah mudah dimengerti ya. Jadi siapapun yang membaca RPP ini dengan penjelasan teman-teman, rencana mengajarnya akan seperti apa, itu poinnya. Maka bisa dapat poin A gitu ya, nilai A gitu. Bapak mau nanya, Silakan, Hulwa. kan di nomor 5 model dan metode itu kan disampaikan sintak PJBL ya Pak. Nah, Ini model atau? iya. Ya. Nah, di yang ketujuh juga ada langkah-langkah pembelajarannya. Jadi untuk yang nomor 5 itu disampaikan sintaknya aja, yang nomor 7 betul. ini aja, nomor 7 itu berarti kayak ditampilin nggak Pak skenario-nya atau kita yang laksanain skenario-nya aja gitu Pak? Baik, terima kasih Hulwa Habibah pertanyaannya. Untuk nomor 5 itu model disampaikan sintaknya saja, poinnya saja. Ada berapa sintaknya? Coba saya tanya. Siapa di sini? Siti Nurul, Maulidah, sintak PJBL. Ada berapa? Ada yang pertama ada menetapkan tema proyek, Pak. Saya tanya ada berapa? Oh, Biar sih ada 5. urutannya yang jawab sih itu siapa nih? Citra Aulia, urutannya apa saja? Gimana, Pak? Jadi saya cuma disebut aja. Iya, tadi katanya ada berapa Siti Nurul? Ada 5, Pak. Ada 5 atau 6? 6, Pak. 6. 6 urutannya ada 6. Kalau balonku Yang ada 5. ada 6, Citra, Pak. urutannya apa? Citra Aul, Aswari, Iya, Bapak. urutannya apa saja? Pertama, menentukan
tema. Hmm. Kedua, menyusun jadwal. Mhm. Tiga, Bingung. bingung Pak. Ayo bantu chatbox tuh teman-teman yang tahu. Gerak cepat, kopas, tet, 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 di chatbox. Oh, Urutannya kedua adalah, perencanaan Pak. apa lagi? Ketiga, menyusun jadwal. Tuh, chatbox siapa tuh? Satu-satu itu mah. Oh, yang Langsung. pertama menentukan pertanyaan mendasar. Penyelesaian perencanaan kegiatan, apalagi Menyusun jadwal. nyusun jadwal. Ya, maksudnya itu ya, teman-teman dan seterusnya, Hulwa Habibah. Jadi yang poin 5 menyampaikan sintaknya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun di nomor 7 langkah-langkah pembelajaran itu seperti teman-teman menjelaskan strategi pembelajaran ya, tugas yang di strategi pembelajaran. Itu langkah-langkah pembelajaran, dimulai pendahuluan, harus ngapain dulu, salam sapa, kemudian mengecek kehadiran, memberikan semangat, kemudian apersepsi. Ingat apersepsi kan minimal 3 pertanyaan ya, minimal teman-teman. Itu di pendahuluan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya itu kepada siswanya. Kemudian selanjutnya kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kan di langkah-langkah pembelajaran juga. Misalkan PJBL sintaks satunya apa? Disebutin tuh. Skenarionya bagaimana? 2, langkahnya bagaimana dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami Hulwa Habibah dan kawan-kawan. Berarti tetap dimasukin dalam PPT ya Pak kita? Itu kegiatannya. Iya, iya. Iya, menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Hulwa Habibah. Silakan bertanya lagi teman-teman terkait UTS. Hitungan 5. Bapak mau nanya Ya, Siti Nurul. terkait penilaian sikap nih. Kalau misalnya saya menggunakan 2 penilaian sikap, yaitu dari teman sama diri sendiri, itu gimana Pak? Atau hanya menampilkan satu aja? Ya, tadi ada yang bertanya, berarti ini 3. Dari guru, diri sendiri, teman. Enggak, ini lembar observasinya aja Siti Nurul. Jadi apa formatnya? Dan saya kira teman-teman bisa kopas semuanya sama ya. Satu orang bikin itu bisa ditampilkan formatnya. Oh, saya mau beda nih sikapnya, mau apa saja ditampilkan. Formatnya saja sebagai guru mengamati sikapnya bagaimana gitu. Ini biasanya kalau bertanya gini saya tambahkan, ya sesuai itu tambahkan. Ada penilaian sebaya, ada penilaian diri sendiri. Jadi 3. Enggak ya Siti Nurul. Jadi lembar observasi guru saja kepada sikap peserta didiknya. Siti Nurul. Ganti. Halo. Mana Siti Nurulnya? Iya Pak. Bisa dipahami? Insya Allah Pak dipahami. Terima kasih Siti Nurul. Mau nanya lagi Pak, berarti Silakan. PPT-nya tidak dibatasi Tidak, untuk dari yang sintak pembelajarannya? tidak dibatasi. Oke, terima kasih Yang Pak. dibatasi ini outline-nya saja, ada 8 poin yang disampaikan. Yang 7 paling banyak pembahasannya itu. Karena menjelaskan detail pembelajarannya. Ya, tampilannya teman-teman silakan berkreasi ya sebagus mungkin. Yang strategi itu pembelajaran yang bagus siapa di sini? Hadir nggak si Alisa tuh? Alisa hadir? Hadir Bapak. Nah, mau yang seperti yang Alisa di strategi begitu boleh, atau mau yang saya menggunakan PowerPoint saja, silakan juga tampilannya setengah badan. Yang menurut teman-teman mudah dan bagus aja gitu, sehingga enak disimak dan mudah dimengerti penjelasannya.
Itu terkait UTS. Pak, mohon maaf. Ya, Helga. Iya, masih bingung sih sama yang tadi pertanyaan dari Hulwah. Sebenarnya lupa inget gitu Pak pas strategi kemarin, karena setelah penilaian dari Bapak tuh kemarin yang strategi juga kita masih ada kekeliruan gitu Pak. Jadi untuk di kegiatan pembelajaran ini ditampilkan tabelnya di dalam PPT kayak tabel apa tuh kegiatan pembelajarannya Pak, Iya. atau kita langsung ditampilkan ya Pak Oh, tabelnya. tabel. Cara penyampaiannya, ya boleh ditampilkan, ya boleh tidak menjelaskannya. Kalau ditampilkan artinya zigzag gitu ya. Anda tampil, kalau mau teman-teman tampil intinya juga memperagakan itu, silahkan. Itu pilihan Helga. Bisa langsung orangnya memperagakan mengajar, ya silahkan. Mau tampil seperti tadi saya sampaikan, ini sintaknya, kemudian teman-teman berretorika menjelaskan. Boleh Helga? Oh iya Pak, tapi bukan membaca kan ya Pak? Maksudnya bukan. Ya, betul. Helga, poinnya bukan ngebaca ya, bukan ngebaca yang ditulis, tapi menjelaskan yang ditulis. Jadi bukan power paragraf atau power tabel atau power grafik, tapi PowerPoint. Poinnya yang dijelaskan. Di penjelasannya yang diminta. Helga. Oke, baik. Sama tadi si jenis RPP ya Pak, kan kita pakainya beda-beda nih setiap orangnya. Apakah itu perlu dikasih keterangan gitu kayak seumpama di judul atau di bagian mana gitu bahwa kita tuh pakai RPP jenis 2008 atau 2000 berapa ini, atau gimana, atau tidak perlu? Baik Helga, terima kasih. Untuk di sini outline-nya mengikuti ini saja, identitas RPP-nya. Karena tadi Fahmi juga bertanya yang versi 1 lembar ya. Versi 1 lembar itu kan kurikulum 2013 yang terbarunya ya. Kurikulum 2012 yang paling terbaru sebelum berganti ke kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum 2013 yang revisi itu tidak ada kompetensi intinya langsung ke KD-nya. Yang sebelumnya lagi tidak ada itu yang kompetensi intinya. Maka yang disampaikan di sini adalah mengikuti outline ini saja. Jadi teman-teman tidak perlu menyebutkan ini berdasarkan SK Menteri tahun berapa juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau menyebutkan ini berdasarkan SK Menteri tahun berapa, silahkan. Jadi boleh menyebutkan, boleh tidak. Yang jelas outline-nya seperti yang poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Helga. Oke, baik Pak. Satu lagi mengenai penilaian, tadi kan ada bisa kognitifnya aja atau ada psikomotorik apa dan lain-lain. Nah, di sini yang saya buat itu nggak saya buat sih, niru gitu. Penilaiannya itu khusus kepada kegiatan yang ada di kegiatan pembelajaran dari sintak-sintaknya itu Pak. Jadi nggak ada kategori-kategorinya Pak. Itu gimana Pak? Coba diulangi. Untuk penilaian hasil belajarnya, kan yang saya di RPP saya itu penilaiannya itu tentang bagaimana proyeknya, penilaian tentang proyek, penilaian tentang tahap pelaksanaan, penilaian tentang semua yang ada di kegiatan pembelajarannya itu dinilai gitu Pak. Jadi nggak kategori kognitif kayak gitunya. Itu kan bisa dibagi-bagi. Ada yang bagian sikap yang mana, keterampilan kan, proyek berarti keterampilan. Dibagi-bagi teman-teman. Helga. Tapi ini kayak nyambung, bukan nyambung sih, kayak nggak beraturan gitu loh Pak. Iya, Jadi maksud Helga itu kan disajikan dalam satu format. Iya. Ya, berarti Helga bisa menyebutkan, oh ini penilaian sikap, oh ini penilaian keterampilan, begitu. Oh iya, berarti kalau seumpama nggak dipakein Terpisah. Kan tadi pakein apa sih namanya? Format. Observasi gitu ya Pak. Nah, kalau tanpa itu
berarti bisa langsung dijelasin aja ya Pak? Iya, ya, sikapnya apa yang dinilai pada tahapan apa, pendahuluan, kegiatan inti-inti, misalkan di sintak keberapa yang paling menonjol di PJBL sini, begitu. Oh iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Helga. Baik, itu demikian outline dan diskusi seputar UTS terkait presentasi. Bapak boleh nanya lagi nggak? Oh, silakan. Jadi kan tadi kita di langkah ke-7 itu memperagakan ya Pak. Kan kita di sini pakainya modelnya model PJBL. Nah, di mana PJBL ini kan bikin project ya Pak. Nah, kita sampai memperagakan bikin projectnya atau nggak usah Pak? Ya, baik. Terima kasih Hulu Habibah. Lebih tepatnya adalah menjelaskan ya. Menjelaskan kemudian ada mensimulasikan cara mengajarnya. Adapun yang proyeknya nanti untuk bagian yang UAS, jadi nyambung. Jadi yang LKPD-nya dijelaskan di presentasi untuk tugas UAS, Hulwah. Oke, baik Pak. Baik. Oke, kalau cukup kita lanjut ke yang UAS ya, teman-teman. Baik, untuk UAS, ini teman-teman presentasi LKPD. Ya, menjelaskannya. Karena di situ ada standar isi, maka ini yang pertama sama ya urutan ininya, teman-teman. Itu menggunakan PowerPoint juga. Ya, kemudian tampil di layar. Disajikan dalam untuk rekaman video. Itu. Nah, ini mana? Kita cek yang ini saja ya. Mana yang merasa LKPD-nya bagus? Ada? Zaman now itu, Pak, coba saya kayaknya bagus deh. Harus berani seperti itu ya. Kayaknya nggak apa-apa. Saya acak saja kalau begitu. Di sini mana? Tadi Aisyah perempuan, yang laki-laki. Miftah. Coba kita buka yang Miftah ini. Miftah hadir? Miftah hadir, Pak. Mantap. Baik, kita cek yang kok ini mah ininya yang LKPD-nya ya. LKPD-nya terkait kesetimbangan benda tegar, betul Miftah? Betul, Pak. Nah, teman-teman, untuk ini saya kira nggak apa-apa ya teman-teman menyampaikan ulang ya. Tapi tidak perlu menjelaskan ini KD sama tujuan saya kira ya. Kemudian materi singkat. Ini langsung ke langkahnya. Oke, sorry. Berarti mirip-mirip. Saya kopas dulu sampai ini. Identitas disampaikan juga ya. Jadi di sini identitas LKPD, karena ini akan video terpisah. Tetap teman-teman menjelaskan KD, tujuan pembelajaran, rangkaian materi. Nah, kemudian langsung ke sininya ya. Langkah-langkah di PJBL-nya. Ini PJBL-nya disebut, medianya. Cuma di sininya langsung kegiatan inti. Langkah-langkah pembelajaran PJBL.
Jadi lebih ke fokus ke PJBL-nya teman-teman. Sini sesuai sintak. Ya. Jadi ada 7 poin. Poin yang paling detailnya adalah di sini. Langkah-langkah pembelajaran PJBL. Dimulai dari sini, pertanyaan mendasar, ya, ditampilkan apa ini. Kemudian, nah ini langkah-langkah mengerjakan proyeknya bagaimana, ya. Kemudian let's make maker. Nah, kalau gitu kan alat dan bahan ada di dalam LKPD ya. Jadi ini saya delete saja. Yang ini medianya. Ya. Jadi ada identitas LKPD, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nah, ringkasan materi nggak usah karena sudah di RPP. Kemudian model, langsung ke langkah-langkahnya. Ya, 5 poin ini untuk presentasi LKPD. Silakan bertanya, teman-teman. Izin nanya Pak, Miftah, silakan. yang kita presentasi nanti tuh di PowerPoint nggak langsung LKPD-nya aja kita tampilin terus kita ini gitu Pak. Di PowerPoint saja biar seragam rapih gitu. Karena yang untuk LKPD saya cek satu-satu ternyata variatif ya, dari apa desain warna, kemudian apa di sini urutannya, kemudian fontnya juga sangat berbeda-beda. Di ini saja di PowerPoint teman-teman, biar lebih terlihat ada muncul ininya, apa animasinya lebih terlihat lagi di PPT. Miftah Labib, Oke Pak. terima kasih, silakan teman-teman. Oh ya Pak, kan kemarin kan waktu itu saya nanya ya Pak, untuk di LKPD ini sebenarnya ada materi atau enggak? Terus kata Bapak, Tidak, itu bebas, iya kan? tidak ada materi. Nah, tadi berarti kan materinya dihapus, dimasukin kata Bapak ada di LKPD, tapi kan LKPD-nya nggak ada materi, jadi gimana? RPP, kan di RPP teman-teman menyajikan materi ya, materi singkat. Nah, Kalau saya pribadi di RPP nggak ada materi sih Pak. ya berarti yang di PowerPoint-nya diadakan. Baik Pak, berarti di LKPD nggak ada materinya kan Pak? Iya, betul. Di LKPD langsung ke langkah-langkah PJBL project-nya kan. Ini langkah-langkah, kok langkah-langkah pembelajaran. Langkah LKPD. Berbasis PJBL. Ini sesuai sintak nggak usah karena sudah berbasis. Langkah-langkah LKPD berbasis PJBL. Ya, teman-teman. Di ini juga ya kalau begitu tadi, karena teman-teman nanti ditampilkan juga bahwa teman-teman kan sudah membuat link ILKPD-nya. Jadi disampaikan juga di situ buat ditampilkan di apa? Linknya di PPT-nya. Kemudian di sini berarti bagusnya sebelum atau setelah. Setelah ini saja ya, teman-teman menjelaskan ini. Poin nomor 6 disampaikan link ILKPD ya. Kemudian tampilkan di layar. Itu. Oh Pak, kenapa nggak langsung aja ya LKPD-nya dibuat kemudian tampilkan di layarnya? Ya, poinnya di sini biar lebih nampak, lebih jelas. Kalau pakai PowerPoint, biar serempak sama itu ya.
Jadi nanti diklik, ditampilkan saja. Ini mau setelah teman-teman menjelaskan atau sebelum menjelaskan? Teman-teman menampilkan ILKPD-nya, silakan. Bisa dipilih. Menampilkan linknya. Itu Fahmi siapa? Tufah, Lina, bertiga. Setelah, oke, Miftah Labib, terima kasih. Di mana kalian? Di lab, oke. Ya, silakan bertanya lagi. Bapak izin bertanya. Ya. Pada saat kita nyampein linknya, link LKPD itu kita nyampein juga cara penggunaannya. Ya, lebih bagus lagi. Bukan lebih bagus. Iya, tentunya. Bukannya jatuhnya kayak sama penjelasan di langkah-langkah LKPD yang di PPT ya Pak? Kalau misalnya kita jelasin lagi. Nah Atau itu gimana? makanya mau setelah, mau sebelum. Nggak usah menjelaskan lagi, teman-teman. Sampai, bentar, sebentar. Saya jadwal balas chat dulu. Iya, sorry. Sebelum Pak, baik. Ya, sebelum. Ya, disampaikan ILKPD-nya, kemudian tampilkan layarnya, itu tampilan ini aja. Ini bagian apa identitas, kemudian bagian KD, bagian tujuan pembelajaran, tampilan, dibuka satu-satu. Nah, kemudian teman-teman menjelaskan di LKPD-nya. Supaya lebih ini, kalau di PowerPoint nanti tampil lebih gede lagi kan, di zoom-nya. Gitu. Si Bapak ngariweuhkeun wae cenah. Engko LKPD, engko PowerPoint. Dijawab ku Abi, wios we da Abi dosenna. Enggak ya. Teman-teman, poinnya biar keterbacaan itu ya sama yang lainnya itu lebih mudah disimaknya itu lebih mudah maksudnya ya. Jadi apa? Membiasakan kita presentasi itu biar mudah dicerna oleh penyimak. Sekarang bukan pembaca saja ya, penyimak. Karena sekarang banyaknya yang nyimak bukan yang baca. Ada yang sambil nopang dagu gitu kan menyimaknya. Ada yang sambil selonjoran. Ya, silakan bertanya lagi. Bapak mau nanya lagi. Iya, silakan. Di ILKPD saya kan ada namanya memahami. Nah, memahami itu ada gambarnya, plus ada videonya. Berarti perlu menampilkan videonya juga atau gimana Pak? Iya, tentunya. Jadi ini kan detailnya di langkah-langkah LKPD itu ditampilkan saja. Tapi ya durasi misalkan video jangan lama-lama ditampilkan. Ini ada link menjelaskan. Ini teman-teman mensimulasikan, menjelaskan LKPD ini yang akan digunakan oleh guru buat ngajar gitu. Buat ngajar, menjelaskan. Bukan untuk disimak oleh peserta didik buat ngajar, bukan. Jadi teman-teman menjelaskan penggunaan LKPD untuk para guru atau calon guru gitu. Teman-teman. Jadi jatuhnya lebih ke detail skenario pembelajarannya lagi gitu. Cuman di sini ada langkah kerja peserta didiknya ngapain saja gitu. Kan ada project nih, projectnya penekanan di project. Ya, Siti Nurul. Silakan bertanya lagi.
Jadi teman-teman sekarang kita rubah, siapapun kita saat menyampaikan, baik sebagai aslep atau pengurus HMPS atau sebagai pembicara di tertentu. Jadi teman-teman jangan bertanya apakah sudah paham, karena banyaknya diem. Apakah bisa dipahami, juga akan banyaknya diam. Tapi ya silakan bertanya. Karena kalau sudah paham padahal belum, berarti kita mengajarkan ketidakjujuran juga tuh. Sudah paham, paham. Padahal ada yang belum. Ya udah ganti saja, silakan bertanya. Tapi maka karena tidak ada yang bertanya, maka saya berharap mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya nggak nanya. Ya, punten Pak, izin bertanya, untuk durasi video itu kira-kira berapa lama? Jangan lama-lama ya, yang penting jelas. Kita nggak batasin durasi pendeknya. Pendek 5 menit tapi nggak jelas, ya itu nilainya D ya. Ya, tengah-tengah tapi jelas. Poinnya adalah penekanannya teman-teman kejelasan materinya, penjelasannya. Ahmad Syaiful. Jadi saya kira tidak dibatasi saja ya, karena kalau dibatasi teman-teman khawatir terpaku dengan waktu, ya silakan saja dijelaskan leluasannya, sejelas-jelasnya. Ya pastikan pokoknya yang menyimak penjelasan dari teman-teman itu mengerti apa yang harus saya lakukan ketika saya akan menggunakan RPP yang teman-teman presentasikan. Maka sebagai guru saya siap buat ngajar setelah mendengar penjelasan. Gitu. Itu misalkan si penontonnya. Kemudian si yang menyimak LKPD, oh ini LKPD udah dibuat nih, lampirannya ada. Di linknya juga ada. Oh ketika dijelaskan, oh berarti saya mengerti. Nanti saya siap buat ngajar dengan LKPD yang teman-teman buat. Gitu. Poinnya itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kasih, ya silah. Nanya, untuk poin 6 yang langkah-langkah LKPD itu tuh nanti kita berarti menjelaskan proses pembuatan alatnya sama langkah-langkah dalam penggunaannya atau gimana Pak? Ya, penekanannya pada project. Kalau langkah-langkahnya kan teman-teman di RPP sudah buat, sudah ada tuh. Nah, cuman detail projectnya itu apa saja atau bagaimana? Berarti nanti LKPD. dijelaskan itunya, proses pembuatan seperti itunya. Nanti Ya. kita buat atau disesuaikan kalau misalnya dari YouTube, berarti patokan dari YouTube gitu Pak videonya. Menjelaskan saja, menjelaskan. Kalau misalkan projectnya apa misalnya, mah? Nima itu apa membuat mesin uap gitu Pak Ya, untuk mesin. pembuatan termodinamika. Ya, dijelaskan saja membuatnya bagaimana. Kan ini bukan untuk peserta didik ya, tapi untuk calon guru atau yang akan mengajar. Harapannya setelah menjelaskan proses pembuatannya itu bisa mengerti yang buat ya yang ngajarnya gitu. Oh, Tuh, baik. Nikmah. Baik. Satu lagi Pak. Jadi Untuk stop dulu sebentar. Adapun nanti bagaimana mempraktekkan mengajar, mempraktekkan LKPD-nya itu teman-teman nanti di micro teaching, maka itu dipraktekkan sendiri. Kan ada semester depan ada micro teaching ya. Ya, Nikmah silakan. yang apa? Berarti kalau PowerPoint-nya sendiri itu berarti identitas LKPD dulu kan Pak, yang slide pertamanya. Tuh. Nah, terus nanti untuk slide selanjutnya itu kita tampilin KD-nya lagi Pak. Itu yang di poin 2. Oh, ya Kita baik. jelasin lagi atau gimana? Baik, terima kasih Nikmah pertanyaannya. Kan di LKPD itu ada ini, ada KD, ada tujuan pembelajaran, ada model yang disampaikan. Apakah itu perlu disampaikan juga di
Awal LKPD. Baik, kalau gitu itu pilihan saja ya. Kalau begitu, ini teman-teman sembari menyampaikan tampilan layar sebelum menjelaskan ya. Jadi ini saya delete ya. Jadi teman-teman ini menyampaikannya di layar yang LKPD-nya. Itu saja barangkali ya. Atau mending ditampilkan saja supaya jelas. Karena tadi rata-rata ada yang menampilkan KD, ada yang tidak langsung ke tujuan pembelajaran. Ya. Di sini saja dijelaskan di PPT seperti yang di RPP ya. Karena itu tinggal kopas ya setelah buat yang UTS, teman-teman. Adapun yang di LKPD itu hanya menyebutkan saja ini poin kompetensi dasar, tidak menjelaskan lagi. Ini poin tujuan pembelajaran, kemudian langsung ke langkah-langkah LKPD-nya. Tidak menjelaskan ulang. Nikmah. Baik, Pak. Paham. Baik. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan. Jadi hari ini dihitung pertemuannya ke-14, pekan depan itu paling lambat ya. Jadi UTS itu pertemuan 15, paling lambat yaitu tanggal 20. Ya, jadi boleh dikerjakan, boleh dikumpulkan besok, lusa, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin paling lambatnya 20 Desember pukul 23.59. Mohon tidak ada yang izin Pak, saya susulan ini. Mohon tidak ya. Kemudian untuk UASnya, karena sebenarnya kita tuh agak molor satu pekan karena kita nggak masuk sepekan juga ya satu pertemuan. Harusnya tanggal 20 kita selesai. Nah untuk UASnya paling lambat tanggal 27. Jadi teman-teman mau ngumpulin besok silahkan. Ya, lusa silahkan. Oh mau nanti malam juga dua-duanya silahkan. Nah 27 itu paling lambat. Jadi jangan ngumpulinnya tanggal 27, bukan. Itu hanya deadline paling lambat. Ya, silakan. Bapak mau nanya lagi. Silakan. Berarti untuk pengumpulannya itu kita satu kelas satu link Google Drive atau kita langsung ngasih masing-masing aja linknya ke Bapak? Kalau satu kelas kasihan itu nanti full itu ya. Masing-masing aja di drive masing-masing. Kemudian teman-teman, oh ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Karena ini khawatir teman-teman terkunci. Berarti catatan ini di poin ini. Terima kasih. Jadi dikumpulkan berupa link G Drive. Ini open access ya. Akses yang everyone. Apa coba istilahnya itu? Saya coba lihat di sini yang G Drive itu istilahnya. Karena ini kadang ada yang ini. Jadi saya harus nunggu dulu. Misal ini saya mau bagiin ini. Mau bagiin apa ini ya? Yang drive teman-teman uploadnya di drive masing-masing ya. Ini bagikan tampilan ya kelihatan ya. Ini saya bahasa Indonesia lagi. Ininya dilihat oleh everyone ya. Jadi kan ada yang dibatasi koin. Jadi oleh siapapun. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Pak. Yang memiliki link. Everyone apa bahasa Inggrisnya? Apa? Link. Akses link. Pokoknya open access. Ini open access. Everyone. Setelannya seperti itu ya. Mohon diingat-ingat. Jadi saya nggak nunggu teman-teman buat mengizinkan kalau dibatasi.
Atau kalau mau batasi ya maka email saya. Kalau teman-teman saya mau batasi aja cuman Pak Taufik aja yang buka, berarti emailnya dicantumin ya. Tapi lebih mudah ya udah open access everyone saja. Who memiliki link. Ya, bagus pertanyaannya. Satu lagi Pak mau nanya. Silakan. Berarti PPT-nya juga dikumpulkan di link itu? Betul. Oke. PPT-nya Makasih, Pak. dikumpulkan, ditandai jangan lupa ya. Di link teman-teman itu file name-nya adalah name. Oh, oke. Di sini file name, nama file. Misalkan ini UTS ya. Spasi name, nama lengkap. Untuk yang UTS. Ya, untuk yang UAS berarti di sini. UAS. Ini nama lengkap. Gitu ya. Nama filenya. Ya. Silahkan bertanya lagi, teman-teman. Pak Taufik izin bertanya. Silakan Siti Fajr ya. Untuk masing-masing UTS dan UAS kan ada tenggatnya masing-masing tanggal 20 dan tanggal 27. Ya. Itu berarti enggak pas kayak strategi pembelajaran enggak, Pak? Maksudnya kayak ada revisi gitu sebelum penginputan file. Enggak. Udah relatif maksimal mungkin ya, Pak? Atau Iya. gimana? Iya, enggak ini karena lumayan juga saya butuh ngerevisi yang itu yang Capital Selector juga ternyata lama lumayan ya. Jadi teman-teman kirim aja. Jadi saya tidak mengomentari untuk revisi atau tidak. Siti Fajr ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, di chatbox siapa? Apakah boleh nanti record Zoom hari ini dibagikan karena saat awal? Oh ya, baik, terima kasih. Nanti dibagikan ya. Saya lupa ini rekamnya harusnya langsung YouTube ya. Live stream. Ya, di-share insya Allah. Silakan teman-teman bertanya lagi. Apakah cukup? Mau nanya lagi Pak. Oh, silakan. Berarti untuk link UAS dan UTS itu boleh satu link yang sama nggak sih Pak? Kita bedakan di apa? Nanti dibuatkan link apa? Google Classroom-nya. Siti Nurul. Enggak Pak, maksudnya link Google Drive-nya harus dipisah atau boleh sama? Oh, kamu mau buat satu folder gitu? Iya, maksudnya gitu Pak. Ya, boleh silakan. Kalau mau dibuat folder misalkan ya teman-teman, berarti linknya sama. Kalau nge-share filenya aja berarti otomatis linknya beda. Boleh Siti Nurul, mau lidah. Boleh. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Tapi jangan lupa juga nanti dibagikannya, khawatir yang di share everyone itu foldernya aja, isinya ternyata dibatasi juga. Pokoknya harus open access. Kalau nggak open access everyone, itu nilainya berkurang. Udah gitu aja, maksimal B. Ya, silahkan bertanya lagi. Berarti pertemuan hari ini pertemuan terakhir ya Pak. Minggu selanjutnya, oh ya Helga. Boleh kalau mau Zoom lagi nanti di tanggal 27, 20 ya. Kalau begitu biar untuk memastikan
semua tugas ya. Berarti ya tanggal 27 kita agendakan ketemu saja ya untuk memastikan bahwa biar tidak ada miskomunikasi antara kita. Pak, saya udah ngumpulin loh, saya nggak dapat gitu ya. Hanya untuk mengkonfirmasi bahwa tugasnya sudah masuk atau tidak. Jika memang dipandang perlu untuk pertemuan lagi Zoom untuk ngobrol, boleh. Kalau misalkan mau yang ini yang terakhir via Zoom juga boleh. Jadi kita checklist via grup WA juga cukup, nggak apa-apa. Itu diserahkan kembali ke teman-teman. Apakah hari ini Zoom terakhir atau masih ada lagi? Itu dikembalikan kepada teman-teman. Ya kalau maaf-maafan kita jangan nunggu pertemuan terakhir ya. Maaf-maafan harus maaf-maafan. Dalam setiap hari. Maaf-maafan nunggu lebaran misalkan. Enggak ya. Atau mau puasa maaf-maafan. Enggak. Kalau maaf-maafan jangan dibatasi. Cuman memang ada mengkhususkan untuk maaf-maafan yang enggak masalah. Cuman ya kita kalau maaf meminta maaf tidak harus terjadwalkan dengan agenda apapun itu ya. Baik itu dalam pertemuan perkuliahan atau PHBI gitu. Enggak. Nah, kita saling memaafkan ya. Karena bisa jadi ada yang saya salah menyampaikan. Mudah-mudahan itu cepat lupa yang salahnya. Yang benarnya mudah-mudahan tidak mudah dilupakan. Materinya bukan sayanya ya. Saya dilupakan nggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada bertanya lagi, teman-teman kita cukupkan via Zoom. Silakan bertanya di grup ya. Grup WA-nya, tidak via Japri. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu, tetap ceria dan semangat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Saya end meeting for all ya. Gimana?